Alright, hey guys, welcome. Balik lagi bersama gue Haji Sven di Sokin. So yap, kali ini gue mau buat konten yang one record upload, gak ada cut, gak ada edit ya. Hal ini berkenaan dengan sebuah kejadian yang lagi rame di Free Fire dan cukup meresahkan secara pribadi gitu untuk gue. Dan kita melihat banyak banget akhir-akhir ini yang lagi ngebahas hal yang sama. Banyak juga beberapa konten creator, youtuber ataupun siapapun itu, entah itu di YouTube, entah itu di Instagram, entah itu di TikTok. Ini banyak banget yang lagi nge-share, nge-reaction dan juga ngebahas gitu tentang bocil freestyle gitu ya. Tolong dong ya, nih sebelumnya kita bahas dulu nih. Kenapa sih bocil-bocil freestyle ini bisa terjadi, bisa rame, bisa banyak gitu ya. Yang pertama, kita melihat emang ini bocil freestyle nih udah pasti terinspirasi dari Free Fire gitu. Dia pengen ngikutin emoticon yang ada di Free Fire. Dan kebetulan gerakannya juga banyak yang beragam, tapi yang malah jadi viral ini adalah gerakan emoticon yang push up ngangkat kaki itu. Dan tujuan gue ngebahas ini di konten gue kali ini, gue gak pengen nge-reaction bocil-bocil yang melakukan emot freestyle itu, entah itu dimanapun tempat, entah itu di rumah, entah itu di masjid, dan di tempat-tempat manapun. Karena menurut gue sendiri itu adalah tindakan yang sangat disayangkan ya. Kedepannya bakalan gak bagus ya. Kenapa gak bagus nanti bakal gue jelasin. Cuman yang pengen gue pertama bahas adalah ini, fenomena ini tuh bisa terjadi, bisa rame, dan bisa banyak banget dilakukan oleh bocil-bocil. Karena ya, yang pertama, kita harus pahamin dulu nih, bocil ini atau adik-adik kita yang di bawah umur cenderung akan meniru sesuatu perbuatan, perkataan yang memang lagi rame digandrungi, atau paling tidak yang lagi dibahas sama panutannya, abang-abangannya, atau temen-temennya di sekitarnya. Jadi pada akhirnya referensi tontonan mereka ini bakalan berpengaruh banget gitu tentang apa yang bakal mereka cerna, apa yang bakal mereka lihat gitu. Dan maksud gue di sini adalah, ya betul, gua pengen ngebahas bisa dibilang bocil-bocil freestyle ini tuh sangat-sangat meresahkan. Gue setuju ya. Tapi kenapa bisa bocil-bocil ini meresahkan banget dengan emot freestylenya? Ada yang di masjid, orang lagi pada ibadah, jadi pada mengganggu gitu ya. Terus juga dilihatnya tidak elok gitu ya. Ada yang di rumah juga, bahkan sampai ada yang cewek juga gitu ya. Lagi, ya Allah, lagi sholat gitu ya, lagi mau sujud, emot freestyle push up kayak gini nih, tolong, jujur meresahkan banget. Dan kembali ke omongan gue tadi, ke konteks gue tadi, bocil itu atau adik-adik di bawah umur itu cenderung suka yang namanya mengikuti referensi yang ada di sekitar dia, entah itu tontonannya, entah itu abang-abangan, entah itu teman-teman sekitarnya gitu. Dan maksud gue, ya ini menjadi peranan penting dan menjadi wake up call gitu, menjadi panggilan panggilan kesadaran untuk abang-abang atau mungkin orang-orang yang bertanggung jawab untuk memberikan tontonan ya. Ya, yang gue maksud adalah konten creator maupun influencer maupun siapapun itu yang sifatnya ini emang lagi digandrungin sama anak-anak, lagi ditonton banget sama anak-anak, terutama bocil-bocil lepep gitu ya. Karena peranan dari abang-abang yang menyajikan konten ini, termasuk gua, juga mempunyai tanggung jawab gitu. Entah itu lu memberikan informasi, entah itu memberikan hiburan, entah itu memberikan jokes, dan entah itu memberikan satu hal yang emang kita tonton bersama, kita reaction bersama. Tapi pada akhirnya ada poin dimana ada yang berani mencoba gitu hal-hal yang bahkan kita nggak pernah expect dampaknya bakal sejauh itu. Dan maksud gue di sini adalah kembali yang seperti gue bilang, ini menjadi wake up call untuk teman-teman
abang-abang yang terutama punya angka di Free Fire scene atau audience Free Fire nih untuk lebih berhati-hati dan lebih memfilter apa-apa aja yang bisa dibilang cukup berpengaruh untuk bocil-bocil gitu ya. Kita udah cukup lah melihat bocil FF dan juga bocil PUBG teradu domba gitu sampai saat ini nggak ada habisnya gitu, bahkan sampai caster yang tier satunya aja masih ikutan jadi kayak bocil gitu ya. Tapi poin gue di sini selanjutnya adalah ya ini, diberikan tontonan kita melihat banget beberapa konten jedak-jeduk dan juga reaction tentang ini, tentang bocil freestyle ini ya, dengan emot push up itu menurut gue malah nggak membawa kita ke arah yang lebih positif dan tujuannya menghibur, tapi malah di beberapa tempat ini malah dijadikan contoh untuk bocil-bocil gitu. Jadi gue jujur secara pribadi ingin meminta tolong ke abang-abang konten kreator ataupun kakak-kakak influencer ataupun para pembuat konten jedak jeduk nih ya, yang bikin hiburan-hiburan tapi nggak tahu ini ya, nggak tahu mana yang sekiranya bakal berdampak atau tidak gitu ya. Tolong diperhatikan lagi dalam pembuatan konten, dan seandainya emang mau buat konten pun harus disisipi saran dan juga masukan gitu untuk adik-adik Free Fire ini. Kenapa? Karena banyak banget yang pada akhirnya berpikir, ya emang kenapa gue bikin konten ini, tujuan gue buat menghibur, kalau dia kenapa-napa, kalau dia nggak ini sesuai konten gue dan nggak terhibur tapi malah ngikutin, ya itu salah dia. Gue setuju ya, kembali lagi abang-abang dan kakak-kakak, gue setuju kalian bikin konten tujuannya buat menghibur, tapi kalian juga harus sadar range audience kalian ini ya, itu ada di batasan-batasan dimana itu masih mencakupi bocil-bocil Free Fire gitu ya, dimana kalian adalah tontonan mereka dan mereka akan cenderung melihat dan merekam apa yang mereka lihat dan cenderung tertarik gitu ya. Walaupun kembali lagi ya, abang-abang dan juga kakak-kakak gue tahu pasti sangat sadar akan hal ini dan selalu memberikan disclaimer, jangan ditiru. Jadi harapan gue untuk konten-konten yang kayak gini, ya ini kembali lagi, ini harapan gue dan opini gue pribadi. Terlepas abang-abang konten creator dan influencer setuju atau tidak, nggak masalah menurut gue. Tapi paling tidak gue sebagai orang yang melihat gitu ya, nih cukup resah karena pada akhirnya kita nggak memberikan impact apa-apa sebagai orang yang punya angka. Itu adalah satu hal yang meresahkan cukup buat gue, paling tidak cukup untuk gue gitu. Kayak gue ada di scene Free Fire gitu, di scene, terutama di scene kompetitifnya gitu, ngelihat bocil-bocil tidak beraturan, barbar dan segala macamnya. Itu gue sampai sekarang aja masih berpikir gitu, gimana cara mengedukasi bocil-bocil ini supaya mereka sadar, mereka mengikuti apa yang abang-abang panutan mereka omongin sesuai anjuran gitu, dan juga sesuai nasihat abang-abang panutan mereka gitu. Kayak mengedukasi tuh emang jujur susah gitu, dan nggak salah kalau misalkan ada abang-abang konten kreator atau influencer yang bilang kalau edukasi itu bukan tanggung jawab kita. Gue setuju, tapi nggak ada salahnya sebagai konten kreator yang baik, sebagai influencer yang baik, kita mengajarkan yang baik-baik juga. Kenapa? Karena ya kita nggak bisa pungkirin ya, kita dapat duit, kita bisa punya angka, dan angka itu bisa dikonversikan menjadi engagement juga bisa mendatangkan kita kepada opportunity ataupun endorsement dan segala macam kerjasama terhadap brand. Itu gara-gara bocil-bocil ini juga gitu. Jadi nggak ada salahnya lah menurut gue bocil-bocil ini dibangun, dikasih insight yang bagus-bagus gitu ya. Tetap dikasih hiburan tapi tetap dikasih insight juga yang bagus-bagus, biar kedepannya nggak ada nih bocil-bocil freestyle atau bocil-bocil yang salah jalur dan malah meresahkan gitu. Udah FF dihujat ya kan, tentang segala bentuk kekurangan kelebihan game ini gitu. Padahal emang pada dasarnya tiap game banyak kekurangan kelebihan, tapi pada akhirnya ini malah menjadi lebih bisa gue bilang meresahkan. Kenapa? Karena pada akhirnya
Kita tahu ya, industri sport sendiri atau industri gaming industri sendiri di mata orang tua yang bisa dibilang, mohon maaf tanda kutip, beberapa ada yang kolot gitu kan, susah diterima gitu. Apalagi diberikan fakta-fakta atau suguhan-suguhan tontonan yang kayak gini gitu. Gara-gara main FF, terinspirasi dari FF, emot push up di beberapa tempat yang gak semestinya. Dan itu kembali lagi ya, gue bilang bukan satu hal yang lucu sebenarnya. Emang lucu, tapi sedih juga di saat yang bersamaan. Kenapa? Karena mereka nih sedang melakukan perilaku atau tindakan tidak terpuji menurut gue ya. Tapi karena kembali lagi si bocil ini nggak tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan, mereka cuman ikut-ikutan doang ya. Jadi kembali lagi, gue sendiri secara pribadi mengajak abang-abang yang punya angka, yang punya exposure, yang punya power untuk menggerakkan bocil-bocil agar diberitahu supaya bocil-bocil ini sadar ya, terutama yang main FF, dikasih tahu yang baik-baik gitu. Karena jujur ya, untuk ngegerakin bocil-bocil ini tuh susah banget gitu. Kayak pro player panutan mereka aja sering ngasih tahu yang baik-baik, tapi kadang masih ada yang suka keluar jalur juga. Jadi gue pengen banget nih sekali-sekali abang-abang bukan cuman pro player, tapi abang-abang content creator, influencer itu memberikan saran dan juga hal-hal yang positif gitu ya. Dan harapan gue itu kedepannya semoga nggak ada nih bocil-bocil FF yang meresahkan, bikin konten terus direkam terus dijadiin jedak-jeduk. Padahal itu adalah hal yang bukan sesuatu yang ini ya, yang oke gitu. Dan kembali lagi, terlepas apapun konteksnya maupun hiburan ataupun tidak, kita bahas dampak ke depannya. Gimana scene gaming ini, gaming industri ini mau dipandang baik gitu sama orang tua. Kalau sampai ada bocil yang emot freestyle gitu, patah tangannya, terus ada juga bocil yang di masjid dimanapun itu, dan itu merasakan banget jujur ya. Udah lah, ya segitu aja lah ya keresahan gue, ngobrol belai gue kali ini tentang bocil freestyle yang meresahkan. Harapan gue seperti apa yang gue omongin barusan. Semoga yang nonton bisa nonton ini sampai habis ya, dan bisa mendapatkan poin nih yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Kalau kalian peduli sama scene Free Fire, boleh di-share video dan mungkin bisa diklip aja beberapa omongan gue yang penting-penting ya. Intinya gue nggak pengen Free Fire atau gaming industri ini malah jadi dianggap negatif sama orang tua yang mana akhirnya nanti malah menimbulkan dampak yang nggak bagus juga untuk anak-anak yang emang lagi semangat-semangatnya main game dan pengen mencoba menjadi sesuatu di game ya. Dan untuk abang-abang content creator dan juga influencer, ingat ya, abang-abang ini punya power. Itu yang pertama. Yang kedua, abang-abang ini juga dapat uang, bisa makan, bisa hidup enak sekarang juga gara-gara bocil-bocil ini. Jadi walaupun mereka barbar, walaupun gue tahu kalian pasti capek ngasih tahu mereka yang baik-baik, tolong dikasih tahu terus aja gitu. Karena pada akhirnya mereka nanti di 1-2 tahun ke depan atau 1-5 tahun ke depan bakal sadar kalau apa yang abang-abang ngomongin ini bakalan berguna banget untuk si bocil-bocil ini ke depannya. Oke? Dah, sekian aja konten dari gue. Terima kasih buat yang udah nyimak sampai habis. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.